betul. Ya ini tadi Udah kena ya? Iya udah kena. Sudah kena ini. Iya. Selamat sore Bu. Perkenalkan Iya. saya Bidan Martini yang jaga sore ini. Nah tadi kan adik kemasukan benda asing ya Oke Bu. Bu, Ya. senang Nah, apa-apa dimasuk ini. Nanti akan ada sedikit informasi tentang pertolongan pertama pada anak ketika dia kena sesuatu. Ibu sudah siap menerima informasinya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya nanti akan saya jelaskan pengertian pertolongan pertama itu seperti apa, Ibu ya. Bahwa pertolongan pertama itu pertolongan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka, baik luka bakar atau terluka karena jatuh ataupun termasuk kemasukan benda asing seperti itu. Pertolongan pertama yang diberikan sebelum si anak atau orang tua itu dibawa ke rumah sakit. Iya. Terus kalau anak-anak itu biasanya kejadian apa saja yang sering terjadi, itu ada karena kecelakaan. Terus anak-anak itu kan suka memasukkan makanan ke mulut ya Bu, ya itu biasanya karena kesedak. Kemudian itu benda asing masuk ke telinga karena juga mainan, terutama yang kecil-kecil, terus masuk ke hidung dan juga luka. Ya, ada 5 jenis ya yang sering terjadi kecelakaan, mungkin jatuh, terus 2 kesedak ketika benda asing masuk ke hidung, 4 benda asing masuk ke telinga, dan yang kelima biasanya yang sering terjadi itu adalah luka bakar. Nah, untuk yang bila si adik itu terjadi kecelakaan itu biasanya bagaimana Bu? Ya biasanya kalau misalkan luka itu saya kasih betadine. Oh seperti itu. Nah itu sudah bagus sih ya Bu ya. Itu sudah ada tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu ya. Sebenarnya bila terjadi kecelakaan itu yang pertama dan utama coba cari pertolongan dulu. Bungok-bungok istilahnya, teriak-teriak minta bantuan orang dulu ya Bu ya. Kalau kebetulannya belum ada orang yang datang, sambil menunggu orang yang datang, kalau misalnya adiknya itu dari kecelakaan itu muncul benjolan atau memar biru-biru seperti itu, ya itu biasanya ini Bu dikasih kompres es. Oh. Kompresnya es jangan kompres hangat Biar apa Bu? Itu untuk menghentikan perdarahan yang di dalam. Kan kasih es jadi mengkrat gitu. Iya. Jadi perdarahan itu Jadi bisa beku ya jadi. Iya. Terus juga nyerinya biar berkurang seperti itu. Nah, bila memane kok sudah dikasih es, sudah ditembak beberapa kali kok masih tambah besar, segera bawa ke rumah sakit. Seperti itu Bu. Terus dilihat ada lukanya atau tidak. Kalau misalnya ada luka, itu seperti apa biasanya Bu? Biasanya saya kasih kasar Bu. Oh, kasih kasar langsung kasih kasar. Jadi saya bersihkan dulu betadine toh. Kalau misalkan darahnya masih keluar terus tuh saya kasih kasar gitu, saya plaster. Oh itu ya betul, bagus itu Bu. Jadi kalau dapat luka, ya pertama bersihkan lukanya dulu. Jangan buru-buru ditutup lukanya. Dibersihkan lukanya bersih, baru ditutup pakai kasar, ditekan biar perdarahannya berhenti. Nah, jika ini tuh ada kemungkinan kok ada patah tulang, dilihat ada lukanya atau tidak. Kalau ada lukanya, sama kayak tadi ya, lukanya dibersihkan dulu, ditutup. Terus kalau tidak ada lukanya, bagian yang patah ini bawahnya dikasih penyangga, terus di cut atau dijepit pakai kain, disanggah biar yang kemungkinan patah ini tidak semakin tambah parah seperti itu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bu? Enggak Bu. Enggak ya. Nah, terus untuk yang kejadian kedua, untuk yang kesedak itu posisikan bayinya tengkurap, anak ini ditengkurapkan, terus dipukul gitu sampai keluar 5 kali sampai keluar. Yang menyebabkan tersedak itu keluar. Jika tidak keluar, coba adiknya menghadap ke sana, kita dari belakang
ini dadanya itu kan 5 kali sampai 5 kali nggak keluar juga. Kita lihat mulutnya apakah ada apa ya benda yang di dalam mulut. Kalau sampai 3 langkah itu dilakukan tidak apa ya istilahnya tidak keluar juga ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit biar segera mendapat pertolongan. Terus yang kelima, bila ada benda asing masuk ke hidung, itu cari alat yang lunak Bu buat menarik benda asing itu. Jangan yang keras ya, karena nanti melukain hidungnya. Kalau dicoba nggak masuk, dicoba alatnya benda asingnya nggak mau keluar, segera bawa ke rumah sakit. Terus usahakan adik itu jangan menghirup-hirup. Jangan disedot-sedot ya. Makanya kalau disedot-sedot nanti dia semakin ke dalam, nanti keluarnya semakin susah. Makanya usahakan adik jangan menghirup. Kemudian bila ada benda asing itu masuk ke telinga, kalau sekiranya benda asingnya itu bernyawa kayak serangga, semut, seperti itu ditetesin pakai minyak zaitun aja, biar serangganya itu mati, jadi tidak melukai yang di dalam lubang telinga. Tapi kalau yang masuk itu benda-benda yang bisa mengembang kayak biji-bijian, jangan dikasih air, nanti dia akan lembab di dalam terus tambah besar, tambah nggak bisa keluar, susah ya, keluar. Besar di dalam kan menutup lubang telinga jadi susah keluar seperti itu. Kemudian kalau biji-bijian itu bisa dikeluarkan dengan alat bantu kayak korek itu juga dikeluarkan. Tapi kalau tetap tidak bisa ya terpaksa dikeluarkan seperti itu. Terus yang terakhir, bila terjadi luka bakar itu tidak hanya melulu kebakar gitu ya Mbak ya, bisa jadi tersiram air panas, terus bisa ya kena api seperti itu. Nah itu cara penanganan pertamanya, dialirkan di air yang mengalir paling tidak 10 menit. Kemudian kita ambil kasa, kalau ada kasa aja, kalau nggak ada ya air dibasahi, ditempelkan di lukanya ini biar tetap lembab, nggak panas seperti itu. Kemudian ditutup lukanya. Dan untuk mengurangi nyerinya bisa dikasih lidah buaya. Kalau di rumah ada, kasih daging lidah buayanya. Kalau nggak ada ya langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau yang genjal tadi Bu, itu butuh obat nggak Bu kalau misalkan nyeri itu? Apa cukup dikasih es saja? Kalau di rumah ada paracetamol bisa diberikan paracetamol untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau dengan kompres es tadi anak sudah tenang, nggak nangis, itu aja cukup. Iya seperti itu. Nah untuk saya ngetes dan dengan apa yang saya sampaikan tadi masuk atau tidak, coba itu sedikit memberikan penjelasan ketika ada benda asing masuk ke hidung. Kalau ada benda asing masuk ke hidung itu dicetek pakai alat yang lunak gitu Bu, maksudnya biar pelan-pelan ya, biar nggak melukai. Itu kalau misalkan nggak bisa ya harus dibawa ke rumah sakit dan nggak boleh dihirup-hirup, nggak lama. Betul sekali. Terus kalau misalnya dia kena luka bakar Bu, disiram pakai air Bu, atau mungkin kayak tadi bilangnya ikut dikompres pakai nggak pakai kain yang lembab ya Bu ya. Betul sekali ya. Terima kasih ya Bu ya, dari apa yang saya sampaikan tadi ternyata bisa diterima oleh Ibu, dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan ya untuk Ibu dan keluarga, dan semoga sebenarnya kalau diminta jangan terjadi. Kalaupun terjadi dengan tambah pengetahuan untuk diterapkan di